Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel investasi syariah yang kali ini akan mereview kinerja 3 reksadana syariah unggulan di sektor saham. Yang mana hasilnya itu di luar dugaan. Ada salah satu reksadana syariah yang ternyata hasilnya itu luar biasa, bahkan sampai bisa menghasilkan profit 15% per bulan. Reksadana syariah apakah itu? Nah, simak paparan berikut ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, barangkali ada yang belum paham apa itu reksadana syariah. Nah, saya jelaskan. Jadi, reksadana syariah itu adalah investasi yang terdiri dari kumpulan dana dari para investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan di sejumlah instrumen investasi syariah. Apa itu investasi syariah? Dia adalah semua instrumen investasi yang bidang usaha dan keuangannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, bagaimana cara kerja reksadana? Nah, pertama, ada 3 pihak ya. Jadi ada investor, ada perusahaan selaku manajer investasi yang akan mengelola dana investor, dan ketiga tentu ada instrumen investasinya sebagai tempat perputaran dari dana yang diinvestasikan. Pertama, investor akan memilih manajer dan instrumen investasi. Investor itu siapa? Ya bisa saya, bisa Anda, siapapun yang memiliki dana yang akan diinvestasikan. Nah, kita selaku investor, kita punya kewenangan untuk menentukan saya mau pilih manajer investasi siapa. Nah, setelah kita pilih, tentunya berdasarkan kinerja dan track record mereka, kemudian kita juga sampaikan juga instrumen investasi apa yang ingin kita gunakan. Misalkan di sini kita menentukan bahwa saya hanya ingin investasi di sektor syariah. Oke. Nah, dari situ kemudian si manajer investasi ini akan mengalokasikan dana kita ke sektor instrumen investasi syariah. Di situ uang diinvestasikan dan tentunya kemudian akan memberikan hasil investasi. Nah, hasil ini kemudian akan dikembalikan ke manajer investasi, dan selanjutnya manajer investasi akan menyerahkan laporan dan hasilnya kepada kita selaku investor. Nah, mungkin ada pertanyaan, mengapa kita kok memilih reksadana syariah, kok tidak investasi yang lain? Karena ada saham, kita bisa membeli atau menyimpan deposito dan seterusnya gitu ya. Nah, ini beberapa keunggulan reksadana, terutama syariah gitu ya. Yang pertama, dengan memilih reksadana, kita bisa mulai investasi dari dana yang kecil, bahkan sampai hanya 100 ribuan. Beda kalau kita beli saham minimal 1 lot ya. 1 lot kalau kita belinya saham yang blue chip, harganya sudah 10.000, berarti butuh berapa itu? 10.000 kali 1 lot. 1 lot itu ada 100 lembar. Jadi butuh 1 jutaan itu untuk 1 lot gitu ya. Belum lagi kita harus membuka deposit dan seterusnya. Itu membutuhkan modal yang lebih besar. Nah, dengan reksadana ini kita bisa mulai dari 100.000 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian dana itu akan diinvestasikan di instrumen syariah. Ini keunggulan yang kedua. Jadi tidak sembarangan dibelikan saham saham yang minuman keras misalnya, atau saham yang usahanya tidak sesuai dengan prinsip syariah, itu tidak ya. Itu keunggulan yang kedua. Dan yang ketiga, tentu saja ada imbal hasil yang sangat menarik. Seberapa menarik dan mana buktinya? Nah, ini kita akan buktikan berdasarkan review kinerja 3 manajer investasi yang saya ambil dari Bibit. Nah, ini adalah
perbandingan kinerja selama 5 tahun ya dari 3 reksadana yang saya pilih ya. Pertama Sukor Invest Syariah, kedua Trim Syariah, dan ketiga Manulife Syariah. Nah, dari data real ini kita dapat lihat bahwa ternyata dalam 5 tahun terakhir Sukor Invest itu mampu memberikan imbal balik sebesar 164,67%. Ini luar biasa. Artinya rata-rata setahunnya itu reksadana ini mampu memberikan imbal balik sampai 21% lebih. Bayangkan dengan deposito yang setahun hanya mungkin 4%-an gitu ya. Jadi luar biasa, jauh di atas sekali gitu ya. Itu Sukor Invest, kemudian yang Trim Syariah memberikan 45%, Manulife memberikan 18%. Oke, ini yang perbandingan kinerja 5 tahun. Terus bagaimana dalam setahun terakhir? Nah, terutama kita ingin tahu tahun 2020 adalah tahun penuh gejolak, terjadi krisis ekonomi luar biasa, jangan-jangan hasilnya juga merugi. Nah, kita lihat. Nah, ternyata di tahun 2020 dengan kondisi ekonomi yang luar biasa lemahnya, Sukor Invest itu justru mampu membalikkan keadaan dengan mencetak profit sampai 30,63% dalam setahun, luar biasa ini. Kita lihat. Sementara Trim mampu 11% dan Manulife 4,86%. Ini luar biasa. Investasi di saat ekonomi nyaris tidak bergerak, Sukor Invest itu masih mampu mencetak sampai 30% per tahun. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kondisi 1 bulan terakhir, yaitu antara Desember Januari 2021. Nah, kita langsung bandingkan antara Sukor Invest Syariah, Trim Syariah, dan Manulife Syariah. Ini hasilnya, ini yang terkini dalam 1 bulan terakhir. Jadi Sukor Invest Syariah ini sebulan terakhir itu telah mencetak kenaikan atau profit sebesar 15% dari dana yang kita investasikan. Sementara Trim Syariah mampu mencetak 9,84% dan Manulife Syariah 10%. Ini luar biasa sekali. Coba investasi di mana yang 1 bulan bisa menghasilkan angka sekian. Dan ini yang luar biasa adalah salah satunya bisa konsisten. Karena tadi saya sudah paparkan dalam setahun tetap positif kinerjanya sampai 30% meskipun ekonomi berantakan. 5 tahun pun mampu mencetak konsisten sampai 164% ya. Nah, artinya apa? Ini terbukti kan bahwa investasi di reksadana syariah itu mampu menghasilkan ya istilahnya cuan sampai 15% per bulan. Walaupun tentunya akan fluktuatif ya, tapi sudah saya paparkan setahun dia bisa mencetak berapa, 5 tahun dia bisa mencetak berapa ya. Nah, ini resumenya dari kinerja 3 reksadana syariah. Sukor Invest Syariah sebulan terakhir 15%, setahun terakhir 30%, 5 tahun mencetak 164% kenaikannya. Ini tentu jauh di atas sektor manapun saya kira, properti dan lain itu nggak sampai segini. Dan Trim Syariah dia cukup stabil di 9 dan 11 dan 5 tahun mencetak 45%. Namun Manulife Syariah ini agak kurang stabil, namun tetap masih mencetak kinerja yang positif. Bahkan di sebulan terakhir dia bangkit dengan membukukan sampai 10% return untuk para investornya. Nah, itu luar biasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memulainya di saat investasi reksadana syariah ini makin lama akan semakin menarik para investor untuk memasukinya. Pertanyaan tentu, gimana kalau saya akan memulai investasi di reksadana syariah? Nah, itu nanti akan saya bahas di bagian selanjutnya. Untuk bagian ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan paparan ini cukup menarik para teman-teman yang punya
dana tidak terpakai, bingung mau diapain, gak usah ragu-ragu, masuk saja di investasi reksadana syariah. Yang penting pandai-pandailah memilih kinerjanya yang baik gitu ya, agar resiko tetap terkontrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi syariah.